kasus dengan N3 tadi, idealnya nih kita lakukan sistemik dulu, tapi pasien rasanya nggak mau. Oke deh, kita lakukan operasi, memang ada penurunan indeks dalam 1 bulan. Oke, ini satu kasus yang memang cukup menyita waktu saya juga, waktu pasien juga. Jadi ini satu kasus dengan HER2 positif, sudah metaparu, sudah mengalami udah macam-macam lah obatnya. Datang ke saya, minta dioperasi tangan. Saya bilang dengan kondisi sudah lung damage kayak gini, apa yang bisa saya perbuat gini? 3 kali saya tolak pasien, balik lagi. Bingung saya, mau gimana? Sehingga saya tanya pada akhirnya, harapan ibu itu apa sebetulnya? Saya tuh sakit dok, katanya dengan tangan ini. Saya minta tolong lah gimana caranya. Oke lah, jelaskan semua segala macam. Sehingga akhirnya kita lakukan operasi bypass dalam kondisi pasien seperti ini. Oke, kita lakukan operasi lokal dan yang terjadi apa? 2 hari setelah operasi, kondisinya drastis berubah. Dan sehingga ada pada pasien ini saya follow up, pada akhirnya memang meninggal, tapi dia cukup senang lah dia dengan kondisi keinginan dia untuk tangan tercapai. Slide terakhir dok, kira-kira. Jadi inti dari cerita tadi seharusnya kita berharap ya mudah-mudahan yang nggak menemukan lagi kasus-kasus begitu. Yang penting kalau menurut saya buat ahli bedah onkologi khususnya dan ahli bedah umum pada umumnya, kita harus mengetahui konsep penanganan operasi pada aksila, ya, kelenjar getah bening pada aksila. Halsted ini ya harusnya sudah jauh-jauh ya, konsep ini sudah berubah lah. Bahkan ke depan ini mungkin sudah nggak ada lagi yang namanya operasi kelenjar aksila mungkin. Sekarang kita berubah dari Halsted ke Sentinel. Nah Sentinel ini juga mau dihilangkan, mungkin masih jauh, tapi mindsetnya harus dirubah. Jadi nggak semua kanker payudara langsung ALND. Itu implikasinya, dan saya pikir kalau secara onkologi ya nggak onkologi itu. Saya pikir jadi memang semakin sulit, kita harus berpikir konservatif di breast, de-escalating kan sekarang tren de-escalating breastnya, dan jangan lupa juga lymphatic sistemnya juga harus dipikirkan. Oke, ini kesimpulannya saya pikir nih sudah dijelaskan tadi dan hal yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah dari semua ini saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk departemen Dr. Denny dan lain, dan khususnya kepada kawan saya Dr. Iskandar, Dr. Rian, dan inilah perawat-perawat saya yang selalu artinya setia bekerja, dan khususnya di pandemik ini kalau saya ingat mungkin di sekitar bulan Maret kalau nggak salah ya, alhamdulillah ya, artinya kita sampai sekarang masih tetap jalan. Tidak pernah satu hari pun kita berusaha untuk menolak pasien, walaupun kita tahu bahwa kasus-kasusnya ini berat. Dan mudah-mudahan apa yang teman-teman kerjakan semua ini mendapat imbalan yang setimpal ya Allah dari bekas. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bayu. Saya kira presentasinya sangat presisi sekali ya, kita lihat ya kasusnya, dan ini sangat menarik. Dan saya kira nanti kita lanjutkan sesi diskusi. Silakan nanti Dr. Bayu stay dan berpendapat pada kasus yang akan dibacakan. Kita juga ada panelis, Dr. Indriani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Ya. Terima kasih dok sudah hadir, saya lihat dari Zoom. Kemudian Dr. Christian Octavianus Mengistas, bedah konsultan onkologi, sudah bergabung juga. Dan yang akan membacakan kasus, silakan Dr. Muhammad. Ya, silakan Dr. Muhammad ya. Terima kasih atas kesempatannya, dok. Izin share screen. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, dok? Mas start screen sharing-nya sudah, cuman slide-nya belum kelihatan di laptop saya. Apa yang lain sudah lihat? Saya belum ini. Panelis yang lain apa sudah melihat slide-nya? Dr. Bayu, Dr. Indra? Belum, dok. Belum ya, belum Dr. Belum Muhammad. dok, ya. Macet kayaknya, dok.
nggak bisa di share screen. Nggak bisa ya? Iya, dia tidak bisa masuk, Dok. Mungkin dari panitia tolong supaya Dr. Muhammad bisa share screen. Atau saya bantu dari sini, mungkin saya juga udah dapat kasusnya sebentar. Dr. Muhammad melihat screen saya. Oh, belum juga. Kelihatannya dari panitia, ini dari host. Ya, ini yang ini dari saya nih. Dari sini aja. Oke, Dok. Makasih, Dok. Silakan Dr. Muhammad ya. Ya, slide. Wanita usia 58 tahun datang ke poli bedah onkologi dengan keluhan benjolan di payudara kiri sejak 1 tahun dan membesar di payudara kiri benjolannya dari ukuran 2 sampai 7 cm dalam 6 bulan sebelum masuk rumah sakit. Pada inspeksi didapatkan retraksi nipel, hiperpigmentasi, dan tidak dapatkan gambaran kulit jeruk. Kemudian teraba pembesaran kelenjar getah bening di ketiak sekitar 1 cm. Slide, Dok. Pada palpasi didapatkan massa di superior daripada nipel areal kompleksnya, massa solid ukuran 7 x 6 x 3 cm dengan permukaan kasar, mobile dengan batas tidak tegas, tidak didapatkan rasa nyeri, kemudian teraba pembesaran kelenjar getah bening yang soliter. Next slide. Pasien kami lakukan ultrasonografi dan mamografi pada USG. Ultrasonografi didapatkan massa solid ukuran 5,5 x 3,5 x 3,3 cm pada payudara sinistra dengan gambaran ekostruktur yang inhomogen dengan batas tidak tegas dan tepi tidak tegas dengan birat 5, dan pada USG kelenjar getah beningnya didapatkan kelenjar getah bening yang berukuran 1,2 cm. Slide. Pasien kami lakukan core biopsi dengan hasil invasif karsinoma non-special type grade 2, tidak dapatkan lymphovascular invasion dengan hasil IHK, IR 10%, PR negatif, CRB2 negatif, Ki67 40%, dan topoisomerase 2 alpha positif. Pasien ukuran massa di atas 5 cm, kami lakukan bone scan, didapatkan peningkatan radioaktivitas pada klavikula kanan dan mandibular sterni dan beberapa tempat lainnya. Pada CT scan kami dapatkan multiple small nodule ukuran 6-10 mili. Slide. Kami diagnosis pasien dengan invasif ductal carcinoma grade 2 payudara sinistra T3 N1 M1 yang sudah bermetastasis ke paru-paru dan tulang dengan IR 10% dan Ki67 40% dengan ECOG 0. Berikutnya bagaimana terapi selanjutnya pada pasien ini. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Muhammad. Kita stay di slide ini dulu. Kita minta pendapat panelis. Mungkin yang pertama, mungkin Dr. Christian Octavianus dulu, Magister, silakan. Kita ada pendapatnya terhadap diagnostik dan diagnosa dari kasus ini tadi. Silakan Dr. Christian.
Terima kasih dok. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat saya buat guru saya dan senior Dr. Dan Kamri, spesialis bedah konsultan onkologi, juga pembicara saat ini senior saya Dr. Bayu dan Dr. Indra yang sudah sharing ilmu yang sangat berharga, juga Dr. Indri. Juga salam hormat dari kami di sini buat pengurus pusat Paraboy dan panitia yang sudah memberikan kami kesempatan. Jadi pada kasus ini adalah satu kasus yang kompleks dengan metastasis breast cancer. Dari pemeriksaan fisik kita dapatkan bahwa status wanita dengan postmenopause, kemudian terdapat progression disease atau rapid progression, di mana kita mendapatkan bahwa di sini ada terjadi resistensi terhadap hormonal terapi. Kita punya modalitas pemeriksaan imunohistokimia dengan ER positif low 10%, kemudian HER2 negatif atau luminal B HER2 negatif. Kemungkinan dari hasil yang kita dapatkan ini, kita bisa melakukan suatu pemikiran ke depan bahwa pasien dengan luminal B HER2 positif memiliki survival yang lebih baik dibandingkan subtipe yang lain, di mana pada saat kita melakukan suatu tindakan kemoterapi dia memberikan suatu respon yang baik, dan untuk next step atau maintenance-nya bagaimana? Kita perlu pikirkan di sini bahwa modalitas yang kita punya memang hanya berdasarkan pemeriksaan imunohistokimia, di mana ER positif 10 itu kita tahu bahwa cancer itu merupakan heterogen, bisa saja terjadi perubahan pada daerah-daerah primer maupun sekunder, bisa saja berubah subtipenya. Jadi mungkin kedepannya penting untuk dilakukan pemeriksaan subtipe juga pada daerah yang terjadi metastasis. Dalam hal ini mungkin kedepannya perlu tindakan operasi, mungkin di daerah primary site. Karena kita ketahui dari primary site itu juga bisa terjadi perbedaan-perbedaan daripada protein-protein yang terekspresi. Nah, untuk terapi pada pasien ini tentu adalah suatu modalitas kompleks, tapi yang perlu kita perhatikan bahwa guideline-guideline yang merekomendasikan itu kita harus melihat ya, patient preference, kemudian clinical trial option, kemudian risk benefit dan quality of life, itu yang menjadi pegangan kita untuk kita melakukan rancangan tindakan kita. Rekomendasi yang terbaru dari ESMO maupun NCCN berdasarkan modalitas yang kita peroleh bahwa luminal B HER2 negatif, kemudian metastasis breast cancer, maka sistemik terapi adalah pilihan utama. Sudah dilakukan kemoterapi dan memberikan respon yang baik, maka kita beralih untuk maintenance pasien ini adalah dengan sistemik terapi atau dengan hormonal terapi, karena dia hormonal reseptor positif. Yang menjadi rujukan dari ESMO atau NCCN yaitu pemberian lini pertama. Biasanya pada kasus-kasus dengan advance kita lakukan double blocking yang mungkin sudah dijelaskan oleh para panelis atau pembicara sebelumnya, dan yang memberikan efek yang baik. Beberapa clinical trial atau studi memberikan bahwa double blocking baik itu estrogen block dan targeting terapi baik itu CDK4/6 inhibitor memberikan hasil yang menjanjikan. Jadi pada pasien ini lini pertama diberikan CDK4/6 inhibitor, kemudian dikombinasi dengan anti-estrogen. Monalisa 3 memberikan fulvestrant, memberikan hasil primary maupun secondary yang menjanjikan. Progression-free survival, overall survival benefit, quality of life yang baik. Terus kita harus pikirkan ke depannya bagaimana.
maintenance kemudian, apakah monitoring yang harus berkala, yang terencana, bagaimana nantinya. Dan ada kemungkinan kita untuk melakukan surgical, masuk ada fase surgical. Kepentingannya tadi sudah mungkin dijelaskan sebagian oleh Dr. Indra, tapi ada juga kepentingan yang lainnya, mungkin kita bisa mendapatkan karakteristik lain daripada tumor ini. Ya, Jadi kita stop dulu Dr. Christian, karena ya. ini sudah ada lanjutan dari slide-nya. Mungkin dari Dr. Indra ada pendapatnya, Dr. Indra, terhadap kasus ini? Terima kasih, Dr. Daan. Saya singkat saja memberikan pendapat. Hasil IHK-nya menyatakan ER positif 10%, PR negatif, HER2 negatif. Sebenarnya ada dua kutub saat ini. Kita tahu Eropa berbeda dengan Amerika, ESMO dan ASCO ada perbedaan, di mana untuk negara-negara Skandinavia, IR yang positif 10% itu mereka menyatakan sebagai negatif. Tergantung kita mau masuknya kemana. Sementara di ASCO itu 1% ke bawah baru dinyatakan sebagai negatif. Tetapi melihat KI 67-nya 40% high proliferasi, maka saya lebih cenderung meletakkan ini sebagai triple negative breast cancer, mengingat ini biologi tumornya buruk dan sangat gampang untuk kambuh. Jadi saya cenderung untuk memberikan sistemik terapi terlebih dahulu dengan kemoterapi. Cuman sekarang ada dua pendapat. Pendapat yang terbaru recent adalah kemoterapi dihabiskan semuanya di depan, baru melakukan pembedahan. Tapi melihat kemungkinan kambuhnya sangat tinggi, saya tetap cenderung pada sistem yang lama dengan melakukan kemoterapi 3 atau 4 kali sambil dinilai perubahan responnya terhadap kemoterapi tersebut. Apabila nanti dalam kemoterapi 3 atau 4 kali ternyata responnya baik, maka kita lanjutkan dengan pembedahan. Pembedahan itu mengontrol tumor burden atau mengontrol kemungkinan terjadinya perbanyakan circulating tumor cell. Dengan demikian, situasi ini akan membuat kita lebih bisa mengontrol situasi pasiennya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Indra. Dr. Bayu ada berikan pendapat kasus ini? Ya, baik, terima kasih singkat. Ya, jadi silakan, Dr. Bayu. Saya sangat setuju dengan abang saya, Dr. Indra, karena beliau yang membimbing saya dulu waktu training. Jadi memang, jadi saya setuju dok, bahwa itu yang saya ingin sampaikan juga, bahwa kalau menurut saya ini lebih kepada triple negatif. Kenapa? Satu, kalau kita lihat tadi 6 bulan itu ukurannya cepat sekali. Tadi dikatakan 2-7 cm. Jadi secara ini doubling time-nya udah tinggi. Jadi kelihatannya sebetulnya lebih ke arah triple negatif. Jadi setuju lah intinya diberikan sistemik. Cuman satu komentar saya atau saran saya mungkin evaluasi dari tulang. Saya lupa tadi apakah ada di weight bearing bone atau tidak. Kalau memang ada di weight bearing bone mungkin boleh coba dilihat MRI-nya bagaimana. Karena kalau memang ada suatu kondisi yang menyebabkan impending fracture atau kemungkinan penekanan pada saraf, saya pikir itu juga bisa diprioritaskan ya, baik radiasi ataupun nggak tahu mungkin stabilisasi kalau mungkin. Tapi kalau memang itu secara baik, saya pikir mungkin sistemik terapi bisa lebih diutamakan. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Mungkin untuk Dr. Indrani kita stop dulu, nanti kita lanjut dulu kasus ini. Dr. Muhammad, next slide-nya ini. Silakan Dr. Muhammad. Jadi pada pasien ini, selama 4 bulan setelah ditegakkan diagnosis, diberikan anastrozol 1 mg. Hormonoterapi dulu ya Dr. Muhammad ya? Iya, jadi diberi anastrozol 1 mg, tetapi dalam perkembangannya setelah 4 bulan, yang awalnya CT scan-nya multiple nodulnya sedikit, ini sekarang sudah bertambah banyak. Kemudian ada gejala klinis sesak terutama saat beraktivitas dengan ECOG 1. Selanjutnya, dok. Oleh karena meta ke parunya bertambah banyak, pasien dilakukan kemoterapi dengan AC dengan hasil remisi atau nodul pada parunya semakin berkurang, bahkan dikatakan hilang. Begitu dok. Respon dok. Jadi selanjutnya bagaimana terapi selanjutnya pada pasien ini? Kemoterapi AC lanjut T 8 siklus totalnya nih Dr. Muhammad. Iya, 4 kali AC tambah 4 T. Iya, ya saya kira ini memang rekomendasi Prabowo kita, saya kira ini yang 2020 ini ya AC lanjut T.
Kemudian Bagaimana tuh? bagaimana selanjutnya? Silakan kita kembali ke Dr. Octavianus. Silakan. Oke, terima kasih Dok. Memang tadi yang disampaikan Dr. Indra benar bahwa ada di NCCN mengatakan bahwa kalau 10% bisa terjadi suatu triple negative breast cancer, dibilang di situ. Tapi itu masih dalam nanti akan dilakukan clinical trial juga ke arah sana. Dan tapi ada beberapa juga jurnal mengatakan bahwa pada luminal B HER2 negatif itu sekitar 10-20% hormon reseptor positif itu dalam hal presentasi 70-90% metastasis biasanya tetap dia memberikan reseptor hormon positif dari jurnal yang saya baca 70-90% itu masih reseptor hormonnya positif dari penelitian-penelitian sehingga kita memang pada kasus ini adalah sistemik terapi jika dia memiliki respon. Tadi kalau kita lihat pada metastasis site-nya boleh dikatakan ke arah komplit respon di paru ataupun masih partial respon kalau saya tidak salah melihat. Maka maintenance terapi kita apa? Tentu kita kalau kita memiliki modalitas yang lebih, keleluasan modalitas lebih, kita bisa melakukan pemeriksaan yang lain. Dalam hari ini misalnya contoh genomic testing ataupun somatic dan blood liquid biopsi. Mungkin di situ kita bisa melihat protein-protein yang terekspresi yang lain. Misalnya phosphatidylinositol trigakinase atau PARP atau protein-protein yang untuk progresi. Nah, tetapi yang berstandar lagi seperti tadi HER2 itu 90% mungkin bisa terekspresi tetap pada metastasis breast cancer. Jadi kita coba melakukan pemeriksaan, coba memberikan terapi hormonal. Kalau dari saya, kita melihat dan monitoring berkala. Sambil kalau misalnya stable disease dan kondisi pasien memungkinkan, quality of life ataupun kita lihat risk and benefit dan preference pasien untuk melakukan tindakan kontrol operasi, kita lakukan itu untuk sekaligus kita melakukan pemeriksaan. Ya, terima kasih Dr. Octavianus. Saya kira ini sangat menarik sekali. Dan kalau seandainya kita lihat tadi pada kasus Henfan dari presentasi dari Dr. Bayu, kita menemukan lymphedema. Tadi dikatakan bahwa di samping terapi surgery juga ada peran daripada fisioterapi ya untuk reduce ya lymphedema tersebut. Kita ada Dr. Indriani di sini, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Mungkin ada pandangannya dan pengalamannya bagaimana untuk kasus-kasus yang lymphedema ini pada kasus advanced breast cancer ini untuk kita tata laksana ke depan. Untuk surgery tadi kita sudah lihat presentasi dari Dr. Bayu. Mungkin ada pandangan Dr. Indriani. Silakan, Dok. Terima kasih, Dok. Moderator, Dr. Daan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah mengikut sertakan rehabilitasi medik dalam acara Praboi ini. Ya tadi seperti dikatakan Dr. Bayu sebelumnya, pada pasien-pasien lymphedema memang ada kecenderungan yang akan muncul setelah tindakan-tindakan ataupun ada progresivitas daripada penyakitnya pada daerah aksila ataupun di daerah hip joint. Jadi memang akan mengganggu kualitas hidup pasien. Karena umumnya mereka mengeluh merasakan rasa berat yang seperti dikatakan Dr. Bayu tadi, ada keluhan berat yang dari kualitas hidup yang dikatakan Dr. Bayu. Juga secara objektif mereka merasakan selain berat ya lama-lama kadang-kadang kalau menginvasi atau kena saraf ya tentu mengalami keluhan saraf yang tadi dikatakan bisa nyeri hebat sampai kelemahan. Yang kita khawatirkan yaitu kelemahan itu. Jadi setuju ya kalau memang ada intervensi lain untuk mengurangi itu. Nah dari rehab pemeriksaannya memang sama selain dari keluhan pasien. Jadi mungkin kita sebagai klinisi lebih aware lagi pada pasien-pasien dengan kanker, khususnya kanker payudara kita ini karena tanpa disadari kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan tidak memperhatikan keluhan pasien bahwa mereka merasakan lengannya agak bengkak atau berat. Jadi kita kan biasanya
maaf teman-teman hanya melihat di daerah payudara dan aksila seperti dikatakan Dr. Bayu tadi, hanya melihat lokalnya saja, tidak regional yang lain. Nah, itu akan berlanjut. Jadi kita lakukan pemeriksaan sama dikatakan itu yang paling simpel, sederhana, yang menggunakan meteran tadi. Juga ada volumetri dengan hukum Archimedes itu. Jadi misalnya Archimedes ya sesuai dengan volume air yang keluar, tapi yang biasa dan simpel ya dengan pengukuran meteran tadi. Lalu kalau memang ada perbedaan 2 cm, kita lakukan penanganan. Ya, penanganan bisa bermacam tergantung tingkat limedemanya, dari edukasi yang boleh dengan tidak boleh. Yang pasti yang tidak boleh itu ya tidak menggunakan tangannya yang pada sisi itu untuk mengangkat yang berat, tetapi diam juga tidak boleh, Dok, karena kontraksi daripada aliran daripada flow vessel tersebut tergantung daripada kontraksi otot-otot sekitarnya. Jadi memang tetap harus dipakai, tapi dengan beban minimal maksimal yaitu kurang lebih 2,5 kilo. Lalu tentu kalau sudah memberat atau kadang-kadang sebelum memberat juga kita proteksi dengan penggunaan bandage seperti dikatakan Dr. Bayu, juga pada pasca operasi digunakan bandage segera pasca operasi. Tetapi pada pasca operasi ini kita massage. Jadi terapi utamanya edukasi, bandage, bagaimana mengurangi udem dengan bandage dan positioning. Lalu kalau bisa di daerah massage, mungkin nanti kita ajarin minimal massage. Yang penting sesuai dengan pasti tidak akan sama pasiennya dan kita, ya massage-nya ke arah proksimal, lalu dipertahankan dengan balutan, lalu positioning dan hal-hal yang lain tidak boleh dilakukan. Nah, bedanya dengan lymph vessel anastomosa pasca operasi, bandage-nya bisa diberikan segera dan bisa berlangsung beberapa bulan. Bandaging tersebut dalam 1 hari ya bisa memakai 12 sampai 16 jam, udah gitu ada lepas sebentar, nanti baru dipakai lagi. Sedangkan massage-nya sendiri biasanya dimulai setelah 1 bulan pasca op. Ya. Demikian ya Dr. Ya, Bayu. terima kasih Dr. Indriani, saya kira ini luar biasa. Dan untuk lymphedema ini memang kasusnya sangat banyak sekali, dan memang pengalaman kami di Padang pun ini masih kita konsultasikan sementara dengan bagian kedokteran fisik dan rehabilitasi medik ya. Dan karena menunggu giliran ini untuk mengundang Dr. Bayu atau mengirim pasien ke Dermais ini, apalagi di era pandemi ini sekarang ini agak sulit. Dulu memang ini kita secara berkala ini akan mengundang Dr. Bayu, Dr. Iskandar untuk datang ke Padang ya, untuk ketiga transfer knowledge untuk ahli bedah onkologi muda kita untuk belajar, karena bagaimanapun ini adalah sangat skill sekali ya untuk pengerjaan ini. Saya kira ini dengan kader-kader muda kita sekarang ini akan lebih banyak lagi nih kader-kader Dr. Bayu nantinya bersama Dr. Iskandar dan tim di Dermais untuk tindakan pembedahan. Tetapi kalau seandainya tindakan pembedahan itu belum bisa kita lakukan, saya kira kita multidisiplin yang dikatakan tadi, kita konsultasikan dengan rehab medik yang ada di daerah kita masing-masing ya. Yang bagaimanapun saya kira kita tidak semuanya ini yang expert ya, seperti Dr. Bayu. Saya kira ini bisa kita lakukan untuk kasus-kasus yang lymphedema. Tentu dalam preventionnya saya kira ini kita sebagai ahli bedah onkologi sudah mulai memikirkan untuk bagaimana diseksi yang terlalu radikal, risik aksila yang terlalu radikal ini mungkin menjadi pertimbangan, karena bagaimanapun beberapa bulan kemudian saya kira ini kasus lymphedema ini akan banyak kita temui, dan ini kan sulit sekali untuk pengobatannya ya. Walaupun bisa kita intervensi secara pembedahan maupun dari non pembedahan. Saya kira diskusi kita sangat menarik sekali, dan tapi kita dibatasi oleh waktu. Dan saya sudah beberapa kali diingatkan oleh panitia, karena bagaimanapun kalau kita perpanjang ini, kita sangat intens sekali ya, sangat semangat sekali, walaupun sudah sore hari Minggu, masih berkeinginan untuk mendapatkan informasi mengenai, karena kasus ini real, fakta kita temui dalam praktek kita sehari-hari. Terima kasih kepada pembicara, panelis, Dr. Indra, kemudian Dr. Bayu Brahma, panelis Dr. Christian Octavianus, kemudian Dr. Indriani, kemudian Dr. Muhammad,
yang sudah ikut dalam diskusi pada last session ini. Nah, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan organisasi Praboy kita di Indonesia. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke panitia. Dan jika ada pertanyaan, nanti silakan saja bagi yang berhubungan dari pertanyaan itu dijawab, apakah langsung ke bersangkutan atau melalui chatting ini kalau seandainya chatting ini belum ditutup oleh panitia nantinya. Terima kasih. Kami silakan Dr. Sinta selaku host moderator MC, silakan. Terima kasih Dr. Daan. Insya Allah kita goes di Padang lagi nanti. Iya, bagus Padang. Dan di Batam. Di Gunung Padang gitu. Iya. Terima kasih Dok. Iya, iya. Silakan Dr. Sinta. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Daan Kamli, spesialis bedah konsultan onkologi sebagai moderator, dan Dr. Indra dan Dr. Bayu Brahma sebagai narasumber, juga para panelis, Dr. Indriani, spesialis KFR, konsultan, dan Dr. Christian, spesialis bedah konsultan onkologi atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa pada topik Advanced Breast Cancer. Baiklah, kepada dokter-dokter, jangan kemana-mana, acara selanjutnya adalah pengundian door prize pada hari kedua, dan juga nantinya setelah itu ada post-test di mana wajib diisi oleh para peserta seminar ini. Saya harap dokter-dokter tetap berada di Zoom ini karena syarat mendapatkan door prize adalah penerimanya masih berada di list attendee saat ini dan telah mengunjungi booth sponsor. Baiklah, sebelum kita masuk ke agenda door prize, kita saksikan terlebih dahulu video dari Pfizer. Menurut Global Cancer Observatory, kanker payudara merupakan kasus kanker terbanyak di Indonesia dan menduduki posisi kedua setelah kanker paru-paru dari segi mortalitas. Pada tahun 2020 saja, tercatat jumlah pasien kanker payudara di Indonesia sebanyak 65.858 kasus. Bahkan, World Health Organization memprediksi jumlah tersebut dapat meningkat hingga 89.512 kasus di tahun 2040. Hadirlah Asadara sebagai program PAP digital pertama di Indonesia. Bagi pasien-pasien kanker payudara yang memerlukan Ibrance, program Asadara hadir sebagai solusi akses. Perjalanan pasien dimulai dengan penandatanganan brosur registrasi Asadara oleh dokter. Berikutnya, pasien akan mengontak customer service Halodoc untuk dapat dipandu lebih lanjut proses registrasi mereka. Pasien cukup mendownload aplikasi Halodoc via App Store atau Google Play Store, memilih fitur beli obat, dan mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu KTP, resep Ibrance, dan brosur registrasi yang sudah ditandatangani oleh dokter. Setelah dokumen-dokumen pasien diverifikasi oleh tim apoteker Halodoc, pasien dapat melakukan pembayaran via transfer bank dan mengupload bukti pembayaran di aplikasi Halodoc. Pada akhirnya, pengiriman Ibrance ke rumah pasien akan diproses oleh Halodoc menggunakan Gojek. Mari membawa harapan baru kepada pasien-pasien kanker payudara di seluruh Indonesia dengan program Asadara. Oke. Baiklah, kepada profesor, dokter-dokter yang masih setia mengikuti acara hingga saat ini, tiba waktunya kita mengundi kembali door prize dari Praboy di hari kedua. Berikut adalah pemenang door prize hari pertama. Ada yang mendapatkan coffee maker, kemudian car air purifier, Logitech Pro Gaming Headset, dan terakhir LG Puricare. Kemudian, ya, selanjutnya untuk door prize hari ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, syarat untuk mendapatkan door prize telah mengunjungi booth exhibition dan tetap berada di list peserta pada saat ini. Bila tidak memenuhi syarat, maka kita akan anggap hangus dan maka wheel akan diputar kembali.
Hari ini ada 7 hadiah yang akan diundi, dengan hadiah utama adalah 1 unit Smart TV Sony Full HD 43 inch dan 1 unit laptop Lenovo IdeaPad Slim 256 GB dan beberapa hadiah hiburan lainnya. Baiklah, kita mulai untuk hadiah pertama. Ada 4 unit coffee maker, boleh dibantu diputar panitia. Selamat kepada Saputri Amalia. Apakah panitia? Dilihat dulu Sinta, ini Reni dokter apa kalau misalnya dari Reni atau ini boleh, tapi kalau misalnya dari partisipan farmasi enggak, itu di ini dulu. Oke. Boleh dicek panitia Saputri Amalia apakah dari dokter? Kebetulan Ya, ada kepada di Dokter Sinta untuk peserta dari farmasi dan dari panitia sudah kita take out. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Berarti ini sah ya, Dok, Saputri Amalia Sah. mendapatkan 1 buah coffee maker. Ini ada, Dokter Andi ada nih. Saputri Amalia. Ada, Dok, di Ada, atendi. dokter. Oke. Ya, boleh lanjut putar untuk pemenang kedua, coffee maker. Selamat kepada Dr. Primanto Bakti Lesmono, spesialis bedah konsultan onkologi. Tapi beliau tidak ada ya. Tidak ada di list attendee. Berarti hangus ya, Dok? Kita putar lagi, mohon maaf. Selamat kepada Dr. Ramadan, spesialis bedah konsultan onkologi. Apakah Dr. Ramadan ada di list attendee? Ada nggak? Ada Dr. Ramadan Karsono dan Dr. Ari Ramadana Bahar Maulana, dokter. Dokter Ramadan Karsono ini. Ya, ada dokter di attendee. Baik. Selamat kepada Dr. Ramadan, spesialis bedah konsultan onkologi untuk dapat 1 buah coffee maker. Selanjutnya yang ketiga ya. Selamat kepada Dr. Prihantono, spesialis bedah konsultan onkologi. Ada nggak tuh Mas Pri? Ada Dok. Hadir, Dok, hadir. Oh, hadir. Tak. Siap. Selamat dokter, dapat 1 buah coffee maker. Siap. Baik, lanjutnya coffee maker yang terakhir. Silakan diputar lagi. Kalau kita pasti udah nggak ada itu. Selamat kepada Dr. Alvita. Coba. Nggak ada di list, dokter. Iya. Oke, berarti kita putar lagi ya. Masih ada 1 slot untuk coffee maker. Silakan, siapa yang beruntung? Ada di attendee, dokter. Oh ya. Selamat kepada Dr. Roni Rustam, spesialis bedah konsultan onkologi, mendapatkan 1 buah coffee maker. Lanjut. Untuk hadiah kedua adalah Air Purifier Sharp FPJ30Y. Silakan panitia untuk 2 orang pemenang door prize. Silakan diputar. Ya, ada di list attendee, dokter. Ya.
Dr. Yusvitaria Alvina. Selamat dokter mendapatkan 1 buah air purifier. Dokter Sinta nanti yang 2 terakhir pada saat langsung penutupan aja ya. Jadi saya yang Oh, nanya. berarti di ini ya dok, dipotong dulu ya dok. Kalau nggak kabur semua pas penutupan ntar. Oh, siap-siap. Oke. Berarti 1 lagi dulu untuk air purifier. Silakan panitia diputar kembali wheelnya. Imade Chandra. Dr. Imade Chandra Ari Kumara, apakah ada? Ada dok di attendee. Selamat kepada Dr. Imade Chandra Ari Kumara. Baiklah, 6 hadiah door prize sudah keluar. Maka yang 2 lagi permintaan dari ketua panitia kita pending dulu. Kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu pengumuman dari Alomedica, tim Alomedica tentang cara mendapatkan SKP. Mohon kepada tim Alomedica, silakan untuk ambil alih. Ya, terima kasih kepada Dr. Sinta. Saya Dr. Dika dari Alomedica akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan sertifikat pada pertemuan ilmiah kita 2 hari ini. Untuk sejawat sekalian, untuk mendapatkan sertifikat diharapkan untuk mengerjakan post-test dengan minimal benar 70%. Sertifikat akan dikirimkan maksimal 2 minggu setelah sukses mengerjakan post-test. Link post-test terlampir yaitu https://bit.ly/pit_paraboy huruf kapital. Ya, berikut cara untuk mendaftarkan diri di aplikasi Alomedica. Para dokter sekalian dapat mendownload dan daftar di aplikasi Alomedica dengan email yang berbeda yang digunakan pada aplikasi Alodokter, lalu masuk ke SKP online, lalu pilih tab spesialisasi yang diinginkan, yaitu Pit Paraboy, lalu cari judul pertemuan ilmiah kita, lalu mulai tes, dan setelah tes selesai akan mendapatkan sertifikat di aplikasi Alomedica. Tes dapat diulangi lagi jika dokter tidak mendapatkan nilai minimal, dan masuk lagi seperti cara yang sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Sinta. Dokter. Baiklah. Dokter Sinta, 1 lagi itu yang pertama memang dari farmasi, 1 lagi copy maker. Oh, Citra baiklah. Saputra itu. Boleh panitia diputar lagi? 1 lagi Dokter Dika. Apa nanti dok? Baik Sekalian dok, kita putar sekali untuk coffee maker ya dok ya. Copy maker aja dulu sekali lagi. Ya, baik. Oh ya, siap. Ya. Selamat kepada Dr. Terry Sobi, spesialis bedah, mendapatkan 1 buah coffee maker. Baiklah, kepada dokter-dokter peserta PIT Virtual Praboy 2021, tibalah kita hampir ke acara penghujung. Untuk penutup, saya persilakan kepada Dr. M. Yadi Permana, spesialis bedah konsultan onkologi, selaku Ketua Panitia Acara, untuk memberikan kalimat pengantar penutup PIT Virtual Praboy 2021. Silakan dokter. Terima kasih Dr. Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang saya hormati para guru besar, para senior dan sejawat sekalian. Yang saya hormati narasumber, baik yang dari kalangan Praboy maupun dari dibantu oleh dari luar Praboy, dari organisasi promosi atau PDSP yang lain. Kemudian peserta PIT Virtual 26 Praboy 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan 2 hari yang padat secara virtual. Terus terang sepengetahuan saya ini memang luar biasa para anggota Praboy dan peserta PIT Virtual kali ini. Semangatnya dari awal sampai akhir tidak berkurang sama sekali, bahkan berkurang mungkin sedikit lah kalau dari sisi kepesertaan. Dari 278 peserta yang terdaftar, kita lihat di sini sampai saat ini masih 218 partisipan. Tapi perlu diingat bahwa
yang terdaftar juga kan termasuk pembicara-pembicara dari luar lingkungan Praboy dan dari teman-teman. Jadi dengan adanya 200 sampai 217 ini sebuah hal yang luar biasa, di mana kita dari pagi sampai sore, kemudian juga tadi malam ada rapat organisasi PP Praboy yang dihadiri oleh sekitar 80-90 anggota Praboy, dan terakhir di acara penutupan kali ini. Perlu kami laporkan bahwa dalam dua hari penyelenggaraan ini memang angka kehadiran mencapai 70, 80 sampai 90% dan itu tetap konstan selama penyelenggaraan dari setiap sesi. Dan itu bisa kita konfirmasi dan kita tarik data dari Zoom. Berdasarkan diskusi dengan teman-teman dari Alomedica sebagai penyelenggara, menurut teman-teman dari Alomedica ini salah satu simposium virtual yang betul-betul diikuti secara seksama oleh persentase kehadiran sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain. Mungkin ini disebabkan karena yang berbicara maupun tema-tema yang diadakan itu bisa dipakai ataupun menarik buat para peserta sekalian. Mungkin door prize-nya dan persyaratan harus ikut dalam persentase absensi juga menjadi hal yang diperhatikan. Sekali lagi bahwa PIT virtual ini merupakan pengganti dari PIT yang seharusnya diselenggarakan oleh Korwil Praboy Cabang Riau yang diselenggarakan tahun 2020, tetapi diselenggarakan tahun 2021 ini. Untuk selanjutnya acara yang akan dilakukan oleh PP Praboy adalah konferensi kerja yang akan dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 14 dan 15 Agustus 2021 yang diadakan oleh Praboy Cabang Yogyakarta. Diharapkan kehadiran dari rekan sejawat anggota Praboy sekalian pada saat penyelenggaraan konferensi kerja Praboy di Yogyakarta nanti. Pada saat konferensi kerja nanti juga akan ada presentasi baik dari residen maupun dari trainee bedah onkologi, sehingga bisa menjadi ajang selain untuk konferensi kerja juga untuk diskusi ilmiah sesama anggota Praboy maupun anggota muda Praboy dalam hal ini. Nah, ini first announcement-nya konferensi kerja nasional Praboy. Diharapkan kehadirannya kepada semua. Baik, sebelum ditutup betul-betul, kita akan undi 2 door prize utama yang akan dibagikan kepada peserta yang beruntung, yaitu ini mahalan yang mana nih ya? Kayaknya mahalan yang ini, yang laptop. Jadi kita yang pertama ini dulu. Hadiah keduanya adalah televisi Sony Full HD HDR LED Smart TV 43 inch untuk satu pemenang door prize. Kepada Dr. Dika atau Dr. Andi, monggo putar wheel-nya. Bismillah. Selamat kepada Dr. Iputu Arya Dharma, spesialis bedah konsultan onkologi. Gimana, Dr. Iputu ada? Ada, Dok. Oh, ada. Ya, selamat ke Dr. Iputu Arya Dharma, spesialis bedah konsultan onkologi. Semoga bermanfaat. Ongkos ditanggung oleh pemenang. Salah. Ditanggung oleh panitia. Selanjutnya, hadiah terakhir. Satu laptop Lenovo IdeaPad Slim dari Celeron M40 2025 6 GB. Oke, silahkan diputar. Bismillah. Dokter Stefani, waduh, trainee nih yang dapat, ya syukurlah, biar bermanfaat menyelesaikan studinya. Baik, dengan berakhirnya acara penarikan door prize, maka selesai juga rangkaian acara 2 hari PIT Virtual Praboy ke 26 tahun 2021. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran acara PIT Virtual 26 Praboy ini, pada para narasumber, baik dari lingkungan Praboy maupun di luar Praboy. Terima kasih kepada para
sponsor, teman farmasi yang telah mendukung acara Fit Virtual 26 Prabowo, dan yang paling utama adalah terima kasih kepada seluruh peserta, baik kepada para guru besar, senior, dan sejawat sekalian yang selama 2 hari ini telah mengikuti acara dengan seksama. Untuk menutup acara kita Fit Virtual ini, kita tutup dengan doa bersama. Semoga kepada guru kita, Prof. Muklis, Dr. Joko Handoyo, maupun anggota Prabowo yang saat ini sedang sakit ataupun tidak sehat, agar segera diberi kesehatan, diangkat penyakitnya. Kemudian kepada seluruh anggota Prabowo, kepada seluruh peserta Fit Virtual 26 Prabowo ini diberikan kesehatan, sehingga tetap bisa melayani masyarakat di garda terdepan, tetap sehat, berdoa menurut agama masing-masing. Kami persilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih juga kepada Alo Medika. Ini kok ada ingatan dari mana nih? Maaf sebentar. Kemarin ada yang belum dilihat saya dasarnya apa ya? Oriental soal agar yang model tentang jasa yang Baik, sebagai informasi terakhir tentu kepada seluruh guru besar, senior, dan sejawat sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dari penyelenggaraan Fit Virtual ini. Sekali lagi memang ini kesalahan dari panitia. Untuk pilihan tadi masukan dari Dr. Maman, ini sudah kita koreksi. Untuk pilihan ini nanti akan kita koreksi kembali tentang pilihan subspesialis bedah onkologi. Kemudian sekali lagi untuk pretest post-test itu sekedar buat survei, jadi untuk mengisi kelengkapan nantinya, tetapi tentunya tidak menjadi syarat utama kehadiran, dan partisipasinya itu yang paling penting. Sekali lagi mohon maaf kepada seluruh peserta untuk dalam penyelenggaraan Fit Virtual 26 Prabowo kali ini. Insya Allah kita semua diberikan perlindungan, kesehatan, dan salam sehat buat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baiklah. Sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan ini. Boleh dimohon para dokter-dokter, para panelis untuk menyalakan kamera Zoom-nya, dan dimohon untuk para panitia membantu capture ya. Apakah sudah siap semua, dokter-dokter? siap dokter. Ya. Saya hitung 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga, mohon admin memfoto layar ya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Ya, layar kedua dokter. Oke. Baik, layar kedua. Ya, kita foto 1, 2, 3. Siap dok, sudah dok. Siap? Oke. Baiklah.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber, moderator, panitia, dan sponsor yang telah bersedia berpartisipasi menyukseskan acara ini, serta ucapan terima kasih kepada para peserta yang telah menyimak acara pertemuan ilmiah tahunan virtual ke-26 Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia tahun 2021 dengan tema Perkembangan Bedah Onkologi Indonesia di era COVID-19 pada hari pertama hingga sore hari ini. Semoga acara ini dapat menjadi ajang menimba ilmu sekaligus silaturahmi antara profesor, guru-guru, anggota Prabowo, dan sejawat dokter. Walaupun acara ini kita lakukan secara virtual, semoga tidak mengurangi value yang kita peroleh buat kita semua. Saya selaku MC, Dr. Sinta Hairul Maulanisa, spesialis bedah, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara PIT Prabowo selanjutnya. Semoga PIT Prabowo selanjutnya kita bebas dari pandemi corona sehingga kita dapat berkumpul kembali seperti PIT Prabowo sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat. Apa itu ISTRI? Makasih, ISTRI, dokter. Indonesian Systemic Therapy. ISTRI merupakan aplikasi yang digunakan untuk tata laksana terapi sistemik pada kanker. Tentang pengobatan, regimen, dosis, efek samping, dan drug Makasih ya interaction. dari tim Aplikasi Alomedica. ini juga tentang administrasi bagaimana dan kapan obat yang dapat diberikan kepada pasien Anda. Terima kasih, Dok. Untuk siapa aplikasi ini? ISTRI ditujukan untuk profesional Terima kasih dalam bidang panitia, perawatan kesehatan. teman-teman sejawat, izin live ya. Indonesian Systemic Therapy dibangun oleh Peraboy. Peraboy mengembangkan aplikasi ini sebagai upaya menyediakan informasi bagi dokter untuk mengambil keputusan klinis dalam bidang terapi sistemik kanker. ISTRI dilengkapi dengan 3 kalkulator. Aplikasi ISTRI bisa didapat di Play Store. Segera download sekarang juga. Selamat datang di aplikasi Indonesian Systemic Therapy, ISTRI. ISTRI dibangun oleh Peraboy, Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Onkologi Indonesia. Aplikasi ISTRI dibuat secara user-friendly dari sisi tampilan dan penggunaannya. Pertama, download ISTRI dari Google Play Store. Setelah itu, cukup masukkan kode voucher atau beli dengan Google Pay untuk dapat menggunakan fitur ISTRI secara penuh. Bagaimana cara menggunakan aplikasi ISTRI? Anda cukup klik pada salah satu dari 8 kategori yang ada. Klik yang Anda lakukan pada kategori akan menuju pada sub-sub kategori yang telah tersusun secara sistematis. Dan pada akhirnya, Anda akan mendapatkan informasi terkait terapi yang digunakan. ISTRI dilengkapi dengan 3 kalkulator. Cara menggunakannya sebagai berikut. Klik menu kalkulator di pojok kiri bawah. Setelah itu akan muncul 3 pilihan kalkulator. Pertama, kalkulator Body Surface Area. Kedua, kalkulator Absolute Neutrophil Count. Dan ketiga, kalkulator Carboplatin Dose. Cara menggunakan kalkulator cukup mudah. Anda memilih dan mengisi datanya, lalu tekan tombol Calculate di bagian bawah. Maka result akan muncul di kolom atas. ISTRI juga dilengkapi dengan database drugs information. Cara menggunakannya sebagai berikut. Klik menu drugs di pojok kanan bawah. Selanjutnya klik pada salah satu nama obat untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Anda dapat juga menggunakan fasilitas pencarian dengan mengisi nama obat pada kolom search.
Istri juga dilengkapi dengan user feedback. Anda bisa mengirimkan masukan kepada Peraboy terkait aplikasi Istri. Sebelum mengirim feedback, Anda harus melengkapi data Anda pada menu user data. Isi seluruh kolom dan pilihan, lalu tekan save. Demikian tata cara menggunakan aplikasi Istri. Semoga tujuan Peraboy dalam digitalisasi protokol terapi sebagai upaya perbaikan standar dan kontrol mutu pelayanan bedah onkologi dapat terwujud dengan adanya aplikasi Istri. Sampai jumpa.